Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Setelah kemarin saya menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk, kemudian ada juga kalimat majemuk rapatan. Hari ini saya jelaskan tentang pola kalimat dasar. Jadi kalimat tunggal, kalimat majemuk, baik itu setara, bertingkat maupun campuran, itu sebenarnya merupakan kalimat-kalimat perluasan dan bisa dikembalikan lagi, atau dengan kata lain dia kalimat itu memiliki pola kalimat. Ya. Jadi kan kalimat-kalimat tunggal majemuk itu kan dia berasal dari kalimat dasar ya. Dari kalimat dasar ini berkembanglah diperluaslah menjadi kalimat-kalimat majemuk, kalimat perintah, ya, kalimat berita, kalimat tanya. Jadi kalimat-kalimat yang sudah mengalami perluasan ini pada dasarnya dia memiliki pola kalimat dasar. Kita lihat apa itu pola kalimat dasar. Yang pertama, dia memiliki satu klausa. Jadi pola kalimat dasar itu pertama dia memiliki satu klausa. Yang kedua, unsur-unsurnya itu lengkap. Unsur-unsurnya lengkap. Nanti kita lihat apa maksud unsur-unsur lengkap. Kemudian susunan unsur-unsurnya itu menurut urutan yang paling umum. Urutan yang paling umum itu artinya subjek dulu, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Bukan keterangan, subjek, objek, keterangan lagi, bukan. Jadi dia urutannya itu S, P, O, tidak boleh K dulu, atau tidak boleh P dulu lalu S. Nah, itu maksud susunan urutan. Urutannya itu menurut urutan yang paling umum. Susunan unsurnya ya. Nanti kita lihat. Kemudian tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Ya, tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Artinya adalah bahwa di dalam kalimat majemuk dasar itu dia tidak dalam bentuk kalimat tanya, tidak juga dalam bentuk menggunakan kata tidak, bukan, atau belum. Jadi kalau menggunakan kata tidak, bukan, atau belum, dia ini tidak termasuk dalam pola kalimat dasar. Maka kalimat tunggal pertanyaannya dia kan ada satu klausa. Apakah dia juga merupakan kalimat dasar atau berpola kalimat dasar? Jawabannya tidak. Bagaimana bisa jawabannya tidak? Kalau seandainya menggunakan bentuk-bentuk pengingkaran seperti tidak, bukan, belum. Jadi kalau kalimat tunggal itu walaupun satu klausa namun dia menggunakan kata bukan, tidak, atau belum, itu juga bukan bagian dari pola kalimat dasar. Kita lihat dalam pembagiannya. Nah, ini yang dimaksud dengan urutan. Jadi ada 8 tipe kalimat dasar. Jadi tadi kan di sini ada satu klausa, oke ya. Sudah jelas dia satu klausa. Satu klausa itu artinya P hanya satu. Kemudian unsur-unsurnya lengkap. Nah, ini dia ya. SP, SPO, SP, PEL. Nah, lalu susunan strukturnya itu, unsur-unsurnya mengikuti susunan unsur struktur yang umum ya. Mengikuti urutan yang paling umum. Ini dia, SP dulu, SPO, SP PEL ya. Kemudian SPK, SPO PEL, SPOK, lalu SP PEL K, SPO PEL K. Tidak ada yang keterangannya di sini di awal. Tidak ada. Atau tidak ada SP PEL K. Maaf, maksud saya tidak ada misalnya P-nya di awal, PS misalnya, tidak boleh. Sudah inversi, bukan lagi, dia tidak disebut sebagai bagian dari kalimat dasar. Nah, jadi kita lihat satu persatu ya. Saya tidak menyebutkan lagi contoh kalimatnya ya, tinggal di susun saja. Coba dilihat di buku yang kalian miliki ya. Jadi ada 8 tipe kalimat dasar. Yang pertama dia berpola SP. Artinya dalam kalimat itu hanya ada subjek predikat. Hanya ada subjek predikat.
Kemudian predikatnya bisa berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan ya. Lalu SPO. SPO berarti kalimat itu hanya ada subjek, predikat, dan objek. Jadi predikatnya hanya satu. Kemudian SPK ya, artinya dia juga ada kalimat itu hanya ada subjek, predikat, dan keterangan. Lalu kalimat dasar, lalu ada yang polanya SPOPL, artinya kalimat itu hanya ada subjek, predikat, objek, pelengkap. Begitu juga seterusnya ya, SPOK, kemudian SPPLK, kemudian SPOPLK. Inilah pola-pola kalimat dasar. Jadi ada 8 pola kalimat dasar. Jadi ingat, kalimat majemuk bukan kalimat dasar. Kalimat tunggal kalau menggunakan kata tidak, walaupun dia juga satu klosa, dia juga tidak termasuk dalam kalimat dasar. Begitu juga kalau dia dalam bentuk kalimat tanya, itu juga tidak termasuk dalam kalimat dasar. Seperti itu ya. Saya rasa jelas itu ya, mengenai kalimatnya nanti tinggal dilihat di buku yang ada pada kalian. Kemudian dari kalimat dasar muncullah yang namanya kalimat transformasi. Jadi kalimat transformasi ini adalah kalimat-kalimat yang dia mengalami perluasan dari kalimat dasar. Jadi dari kalimat dasar itu dikembangkan lagi. Sebuah kalimat mengalami perluasan. Nah, jadi kalimat transformasi itu kalimat yang mengalami perubahan pada pokok kalimat inti. Yang berupa perubahannya apa? Struktur kalimat, kemudian jenisnya, dan juga perubahan karena telah mengalami perluasan salah satu unsurnya. Apakah subjeknya diperluas, ya, menggunakan konjungsi yang misalnya, atau predikatnya yang diperluas juga menggunakan konjungsi yang. Nah, begitu ya. Kemudian ini contoh, ini kalimat inti, aku selalu menyenangkan hati ibu. Ini adalah kalimat yang merupakan kalimat dasar. Jadi aku subjek, selalu menyenangkan predikat, hati ibu adalah objek. Jadi pola dasarnya SPO. Ya. Tetapi ini yang perluasannya. Dalam hidupku, aku selalu berusaha menyenangkan hati orang-orang di sekitarku, terutama hati ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkanku dengan susah payah. Jadi ini sudah transformasi ini dari sini ya, dari yang singkat seperti ini kalimatnya menjadi yang seperti ini. Jadi namanya kalimat transformasi. Mana bukti transformasi? Sudah ada yang ya, sudah ada yang. Nah, jadi yang sebenarnya hanya menjadi dasarnya hanyalah aku ini, aku selalu. Aku selalu. Kemudian menyenangkan hati ibu. Aku selalu menyenangkan hati ibu. Nah, itu yang menjadi intinya kan. Ya. Jadi itu ya. Berikutnya, bagaimana cara membentuk kalimat transformasi? Cara membentuk kalimat transformasi adalah pertama membalik urutan kalimat. Jadi urutan kalimat itu kita ganti, kita ubah urutannya. Jadi maksud mengubah urutan itu dari subjek predikat menjadi predikat subjek misalnya. Atau keterangan predikat subjek misalnya. Atau keterangan subjek predikat misalnya. Jadi kita balik. Jadi dari pola yang umum subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, itu. Ini contohnya, dia lulus ujian. Ini kan urutan umum. Dia subjek, lulus ujian, predikat. Begitu juga dua kalimat ini. Tapi di sini diubah, lulus ujian dia. Ini menjadi predikat, ini menjadi subjek. Masih ingat ya kemarin kalimat inversi? Kalimat inversi adalah salah satu bentuk dari kalimat transformasi. Nah, kita lihat cara yang kedua, menambah partikelnya.
menambah partikelnya. Nah, ini ya, ini kalimat awalnya. Anak Dr. Rian menikah hari ini. Dr. Rian anaknya menikah hari ini. Dan seterusnya ya. Lalu yang ketiga, mengubah dari tunggal menjadi majemuk. Nah, ini ya. Ini dia sedang menggoreng ayam lalu jadikan majemuk. Ibu yang bermuka pucat itu sedang menggoreng ayam. Ibu sedang menggoreng ayam yang sudah busuk. Misalnya ya. Nah, ini jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat transformasi. Ya. Kemudian mengubah kalimat berita menjadi kalimat tanya atau perintah. Jadi kalau posisinya sebagai kalimat tanya atau perintah, itu berarti kalimat transformasi juga, bukan kalimat dasar. Dia kalimat transformasi. Ini ya contohnya. Kemudian menambah atau mengurangi unsur-unsur dalam kalimat tersebut. Tetapi penambahan itu tidak mengubah makna, hanya ada penambahan informasi saja. Jadi mengubah ini maksud di sini adalah dia tidak mengubah makna, hanya ada terjadinya penambahan informasi. Misalnya kalau kalimat awal ayah sedang makan, ditambah saja ayah sedang makan siang, atau ayah sedang makan bersama ibu, atau kemarin ayah makan. Nah, jadi hanya ada penambah informasi, maknanya tetap ayah sedang makan. Lalu pengingkaran. Pengingkaran menggunakan kata tidak, bukan, dan belum. Tidak, bukan, dan belum. Ini ya. Kalau ada kata tidak, bukan, itu berarti kalimat transformasi. Kita lihat jenis kalimat transformasi sekarang. Jenis kalimat transformasi itu yang pertama sekali adalah transformasi jeda. Ini kalau dilihat dari segi lisan ya. Ketika sebuah kalimat diucapkan itu akan ada jeda. Beda jeda itu akan berbeda makna. Nah, jeda di dalam kalimat tulis ditandai oleh penggunaan tanda baca ya. Penggunaan tanda baca. Misalnya kalau kalimat seperti ini tidak ada jeda misalnya, Ibu Ruminah seorang guru. Ya. Jadi beda maknanya dengan Ibu Ruminah seorang guru. Beda ya maknanya. Ibu Ruminah seorang guru. Ibu Ruminah seorang guru. Nah, kalau di sini kan maknanya ada 3 orang ya. Di sini ya. Ibu Ruminah seorang guru. Ini ada 3 orang. Ya. Begitu ya. Karena memang jeda itu mempengaruhi makna kalimat, maka berhati-hatilah dalam menggunakan tanda baca. Berhati-hati dalam menggunakan tanda baca supaya makna yang kita maksud tepat. Nah, itu harus diperhatikan. Karena beda jeda itu akan berbeda makna. Misalnya, buku sejarah baru dengan buku sejarah baru. Tidak sama itu maknanya. Antara buku sejarah baru dan buku sejarah baru. Nah, jadi tidak sama. Maka gunakanlah tanda baca yang tepat untuk menggantikan jeda itu supaya orang tidak salah memahami apa yang kita maksud. Pertama, tulisannya. Berikutnya kita lihat transformasi aposisi. Transformasi aposisi ini perubahan kalimat dengan menggunakan kata tugas yang. Ya, jadi kalau ada pakai yang, nah itu berarti aposisi ya. Saya rasa jelas lah ya. Setara, kalau setara menggunakan dan. Nah ini contohnya ya. Hujan turun dan pohon tumbang. Setara ini karena ada dan di sini. Lalu disjungtif. Disjungtif menggunakan atau garing tetapi. Nah ini ya, ini contohnya. Kalau ada kata atau berarti dia masuk transformasi disjungtif. Lalu opini, dia menggunakan kata benar atau tidak benar. Benar bahwa ia pernah mengikuti perkuliahan dengan saya. Tidak benar, Anda belum lulus. Jadi ini adalah transformasi opini namanya. Kedua, kategori sintaksis. Di semester yang lalu kita sudah belajar mengenai fungsi, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Dan saya berharap itu benar-benar kalian kuasai. Kalau memang belum menguasai, tolong diulang-ulang kembali, dibaca-baca kembali mengenai fungsi ini. Sesudah fungsi, itu ada yang namanya kategori. Kategori ini, ingat lagi materi morfologi kemarin. Kategori adalah kelas kata. Ada nomina, verba, adjektiva. Nah, itu namanya kategori. Tapi di tataran morfologi.
Lalu di tataran sintaksis ada yang namanya kategori sintaksis. Apa itu kategori sintaksis? Kategori sintaksis itu adalah kelas kata atau frase yang menjadi fungsi-fungsi sintaksis. Jadi kelas kata atau frase yang mengisi setiap fungsi sintaksis. Jadi setiap unsur-unsur sintaksis itu, unsur-unsur kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, itu diisi oleh kategori atau kelas kata atau frase-frase tertentu yang juga frase berkategori tertentu. Kita lihat contoh ya. Kita harus berdamai dengan COVID-19. Unsurnya ini ya, kita subjek, berdamai, predikat, dengan COVID-19 adalah keterangan. Kategorinya yang mana? Ini N. Mengapa kita hanya menyebut N? Karena hanya satu kata di sini. Jadi kategorinya N. N ini nomina. Kemudian berikutnya apa? Di predikat. Predikat diisi oleh apa? Ya, diisi oleh Fn. Fn adalah frase nominal. Ingat kembali penjelasan saya beda antara nomina dan nominal. Kalau nominal dia di tataran kelas kata. Kalau nominal mulai di tataran frase sampai dengan kalimat kita tambahkan al di ujungnya. Kalau ini masih dalam tataran kata seperti ini kan masih kata ini kita. Maka nomina. Tapi kalau sudah frase harus berdamai, ini jadinya nominal, frase nominal. Begitu juga dengan ini, frase preposisional. Maka itu diperhatikan. Jadi ini yang dimaksud dengan kategori sintaksis ya. Ini kategori sintaksis ini. Nah, kategori sintaksis yang ini. Nah, ini dia. Nah, jadi fungsi kategori. Jadi N, Fn, Fprep, F frase preposisional itu semua adalah kategori. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana cara menentukan kalau itu frase nominal atau bukan? Bagaimana cara menentukannya? Ya lihat intinya dari frase itu mana yang menjadi inti yang terpenting dari frase itu. Ini juga pernah saya jelaskan dulu. Misalnya ini ya, frase harus berdamai. Mana yang menjadi inti? Inti harus atau yang berdamainya. Untuk mengujinya buang salah satunya di frase ini. Misalnya kita buang harus, jadinya kita berdamai dengan COVID-19. Oh bisa. Lalu kita buang berdamai, tinggalkan harus. Kita harus dengan COVID-19. Tidak jelas kan? Berarti yang menjadi inti yang ini. Karena dengan adanya berdamai ini, kalimatnya jelas. Tapi kalau berdamai kita buang, kita tinggalkan harus, kalimatnya menjadi tidak jelas. Maka yang menjadi inti adalah berdamai. Itu ya. Maaf, ini bukan Fn ya. Maaf, saya keliru, salah saya. Bukan Fn, tapi Fv. Ya, ini Fv. Oke, diralat ya. Tadi saya tidak perhatikan ini ber ya, karena dia ber ini kan membentuk verba, maka dia di sini frase verbal. Tapi tetap dia al kita tambahkan frase verbal. Nah, jadi begitu ya. Jadi karena intinya adalah berdamai. Berdamai adalah kelas kata verba. Verba dia. Cuma bukan berkategori verba, tapi berkategori frase nominal. Mengapa? Karena dia frase. Sedangkan ini juga begitu. Ingat kembali penjelasan saya dengan frase preposisional kemarin. Mengapa frase preposisional? Karena dia di awalnya itu adalah preposisi. Makanya namanya adalah frase preposisional. Seperti itu ya. Nah, jadi saya tidak menjelaskan secara lebih banyak ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Misalnya kita lihat contoh kalimat ya. Kita lihat contoh kalimat. Kami sangat senang atas kedatangannya. Ya, ada kalimat kami sangat senang atas kedatangannya. Nah, ini kalau kita lihat unsurnya itu kami ini sebagai subjek, kemudian sangat senang sebagai predikat, atas kedatangannya sebagai keterangan. Mengapa sebagai keterangan? Karena atas ini adalah preposisi. Lalu kategorinya bagaimana? Ya, kami ini dia kategorinya apa?
dia ini adalah nomina, maka N. Sangat senang. Senang ini kategorinya apa? Jadi kita lihat kelas katanya. Kita perhatikan dengan baik kelas katanya. Itu yang paling penting. Nah, apa senang ini? Senang ini dia berkelas kata adjektiva. Cuma karena dia ini frase, maka kita tidak buat adjektiva saja. Kita buat FADG. Frase adjektival. Lalu keterangan sama dengan yang tadi, karena ini dia di sini adalah kata depan, maka di sini F preposisional. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya SPK. Lalu kategorinya bagaimana? N, FADV, dan F pre. Itulah kategorinya. Nah, begitu ya. Itu. Dan selanjutnya ya sama. Jadi kuncinya memang kita harus kuasai kategori kelas kata seperti yang sudah dijelaskan di morfologi, atau di buku kalian itu sintaksis juga ada, cuma tidak begitu detail penjelasannya. Silakan dibaca kembali buku morfologi. Ya. Kemudian kita lihat peran sintaksis. Nah, peran ya. Kita lihat peran sintaksis. Peran yang dimaksud di sini bukanlah berkaitan dengan peran dia untuk menjelaskan peran dia, bukan. Tapi yang dikatakan dengan peran di sini adalah ini ya, hubungan antara kategori pengisi fungsi predikat, itulah kategori tadi kelas kata tadi ya, hubungan antara kategori tapi yang pengisi fungsi predikat, kategori pengisi fungsi predikat. Baik berkategori verba maupun bukan, dan pengisi fungsi-fungsi lain. Peran berkaitan dengan makna gramatikal. Kemudian analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Kita langsung lihat rinciannya ya. Ini ada saya persiapkan rincian dari peran sintaksis. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Apa peran dia yang pertama? Yang pertama perannya itu ini yang di subjek ya. Pengisi fungsi subjek. Ini lupa saya buat nomor ya. 1 makna ini ya, makna unsur pengisi subjek ya, makna unsur pengisi subjek. Artinya apa? Makna pengisi unsur pengisi subjek. Di subjek dia pertama fungsinya subjek, kemudian dari fungsi ini nanti kita lihat kategori, dari kategori ini kita lihat perannya itu apa. Nah, maksud peran di sini ini dia ya. Ya. Kita lihat ini ya. Seorang gadis membeli 4 batang lilin. Mereka sedang mengerjakan tugas. Nah, seorang gadis ini dia adalah pelaku. Perannya adalah pelaku. Mengapa perannya pelaku? Karena ini predikatnya membeli, verba aktif. Jadi karena itu verba aktif, maka subjeknya melakukan perbuatan. Nah, setiap yang melakukan perbuatan, karena dia ini manusia, maka perannya itu adalah pelaku atau agen. Nah, itu. Jadi pengaruhnya di sini. Makanya disebutkan tadi di pengertian di sini adalah ini ya, hubungan antara kategori pengisi fungsi P. Nah, jadi apa kategori pengisi fungsi P?
Kalau memang kategori pengisi fungsi P di sini verba, kategorinya verba, dan itu verba aktif, berarti subjeknya adalah pelaku. Kan dia melakukan. Melakukan apa? Kegiatan membeli. Maka subjeknya pelaku. Begitu juga dengan kalimat kedua, mereka kan pelaku juga. Mengapa? Karena predikatnya adalah verba aktif. Sedang mengerjakan. Kan itu perbuatan. Maka subjeknya di situ adalah pelaku. Kita lihat yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah yang berikutnya menyatakan alat. Menyatakan alat. Misalnya, bus-bus itu mengangkut penumpang. Ya, perhatikan di sini ya, bus-bus itu mengangkut penumpang. Beda antara kalimat ini dengan kalimat yang ini. Kalau di sini, dia ini kan manusia ini. Dia manusia. Seorang gadis kan manusia, maka dia sebagai pelaku. Ini sebagai pelaku. Tapi kalau kita lihat di sini, perhatikan, ini kan verbanya juga aktif. Tetapi di belakangnya, ini kan bukan manusia, dia benda. Maka dia sebagai alat. Mengapa? Kan untuk mengangkut penumpang, kan pakai bus. Bus itu kan alat. Alat untuk mengangkut penumpang. Maka peran bus-bus itu di sini, dia sebagai alat. Jadi bukan pelaku. Pelaku itu dia orang. Sementara bus-bus kan bukan orang. Maka dia tidak tepat kita sebut sebagai pelaku, yang lebih tepat sebagai kita sebut sebagai alat. Nah, karena kan ini mengangkut. Nah, begitu ya. Kita perhatikan berikutnya, makna berikutnya adalah kalau kita lihat di sini menggunakan menyatakan penderita. Nah, ini saya tidak jelaskan secara detail semua ya. Yang penting konsepnya sudah paham dulu. Nah, nanti tinggal dibaca sendiri di buku yang ada pada kalian, atau nanti ini materi ini juga akan saya share ya. Akan saya share. Tinggal dipelajari. Nah, kita lihat yang kedua. Apa peran yang kedua? Peran yang kedua adalah dia menyatakan penderita. Penderita. Misalnya, buku itu diletakkan di atas meja. Apa makna menderita di sini? Makna menderita adalah bahwa subjek itu dikenai suatu perbuatan yang dinyatakan oleh verba. Ini contohnya, ditendang. Ditendang itu kan kalau yang namanya ditendang kan menderita. Maka sini kalau kita lihat bola itu dia menderita. Nah, itu ya. Jadi maknanya sesuai dengan apa yang dituntut oleh unsur pengisi fungsi predikat ini. Nah, kategori pengisi fungsi predikat. Kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya. Hasil. Apa makna hasil? Rumah-rumah murah banyak didirikan pemerintah. Banyak didirikan. Apa yang banyak didirikan? Rumah-rumah murah. Itu kan hasil. Nah, telah dibangun. Kan hasil. Jadi hotel-hotel mewah hasil. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi makna berikutnya adalah menyatakan tempat. Nah, tempat. Misalnya Pantai Kuta banyak dikunjungi wisatawan. Pantai Kuta berarti kan tempat ya. Begitu. Nah. Ya. Kemudian subjek juga ada yang menyatakan penerima. Nah, menyatakan penerima. Nah, ini anak gadis itu dibelikan sepeda baru. Nah, dia kan bukan pelaku, bukan alat kan? Tapi dia ini kan menerima, dibelikan sepeda baru, kan dia ini sebagai penerima.
itu. Kemudian kita lihat lagi yang H-nya pengalam. Pengalam itu adalah yang dialami oleh unsur pengisi fungsi S. Misalnya rambutnya hitam dan lebat. Nah, kan itu hitam dan lebat itu kan yang dialami oleh unsur pengisi fungsi S. Hitam dan lebat, rambutnya. Rambutnya kan hitam dan lebat. Jadi rambutnya ini sebagai unsur pengisi fungsi sebagai pengalam, karena dia mengalami rambut yang hitam dan lebat. Lukanya membesar, jadi lukanya ini subjek ini sebagai pengalam. Nah, ya. Kita lihat berikutnya yang I ya. Menyatakan dikenal. Misalnya orang itu pegawai kedutaan, kan dikenal ya. Ya, kemudian dia juga menyatakan terjumlah. Misalnya kaki anjing itu 4, ini kan terjumlah ya, kaki anjing. Jadi subjek itu menyatakan terjumlah. Itu perannya. Kemudian di predikat juga ada ya pengisinya, sama dia pengisi fungsi predikat itu juga tidak jauh berbeda dengan subjek sama dia. Misalnya ini menyatakan perbuatan, berarti sedang belajar itu perannya adalah menyatakan perbuatan. Verba dalam sedang belajar ini dia berperan menyatakan perbuatan. Begitu. Yang terakhir, jadi saya tidak lanjutkan lagi ini ya, ini nanti tinggal dibaca saja, saya hanya menjelaskan intinya saja. Yang terakhir ada yang namanya kalimat inti. Saya merasa perlu menjelaskan ini karena memang ada beberapa orang yang tidak paham mengenai kalimat inti ini ya. Ya, kita lihat kalimat inti ya. Jadi kalimat inti ini sering disebut dengan kalimat sederhana. Ya, kalimat inti sering disebut dengan kalimat sederhana. Kalimat ini dia hanya terdiri atas subjek dan predikat. Jadi kalimat-kalimat yang kalimat tunggal, kalimat majemuk itu bukan kalimat inti. Kalimat itu kalimat perluasan dan memiliki inti. Mana yang menjadi inti dari kalimat itu? Harus mengikuti ciri-cirinya. Ini dia. Kalimat inti harus memiliki unsur-unsur dasar dalam sebuah kalimat. Apa unsur dasar dalam sebuah kalimat? Subjek, predikat, yaitu unsur dasarnya. Nah, atau subjek, predikat, objek yang di pola kalimat dasar tadi ya. Kemudian ini tadi ya unsur-unsur dasarnya. Kemudian tidak ada unsur keterangan dalam kalimat. Nah, di kalimat inti ini tidak ada yang namanya unsur keterangan. Lalu aktif. Kalimat inti harus aktif. Kalau pasif bukan kalimat inti. Kemudian kalimat berita. Jadi kalau kalimat tanya artinya selain kalimat berita, dia tidak termasuk kalimat inti. Jadi kalimat inti harus dalam bentuk kalimat berita, bukan kalimat perintah, bukan kalimat tanya, bukan kalimat interrogatif, tapi kalimat deklaratif. Kemudian unsur penyusun kalimat bukanlah frase, tetapi berupa kata. Unsur penyusunnya itu bukan frase, tetapi kata. Ya. Kemudian bukan kalimat negatif. Jadi kalau kalimat itu kalimat negatif, ya dia bukanlah kalimat inti. Nah, itu disebut kalimat inti. Jadi kalimat tunggal, kalimat majemuk, baik itu setara, bertingkat, campuran maupun rapatan, itu tidak termasuk kalimat inti.
kalimat itu bisa kita cari kalimat intinya. Nah, nanti akan saya beri contoh ya. Kita lihat di sini mana kalimat inti, ada yang berpola SP, adik menangis. Ini kan kalimat inti SP, kakak bermain, ibu memasak, dan seterusnya. Kemudian subjek, predikat, objek. Ya. Ini yang berpola apa? Yang ini tadi ya, yang penjelasannya ini. Nah, unsur-unsur dasar. Ini dia ya, unsur-unsur dasar. Nah, begitu juga ini subjek, predikat, pelengkap, ya, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat contoh. Misalnya ya, ini contoh lain. Ini kita buat kalimat majemuk. Dari kalimat majemuk ini nanti kita bisa mencari yang namanya kalimat intinya. Kalimat inti dari kalimat itu. Misalnya, karena tidak memahami persoalan yang sebenarnya, ia menjadi salah paham. Perhatikan kalimat ini kan kalimat majemuk, bertingkat. Apa tandanya? Ini ada karena. Kalau kita rincikan unsur-unsur kalimatnya, ini sebagai keterangan, kemudian ini subjek, ini predikat. Inti dari kalimat ini yang mana? Yang pertama, lihat subjek predikatnya dulu. Nah, itu ya. Jadi kita lihat ya, keterangan, kemudian ini subjek, kemudian ini predikat. Nah, ya. Ya, saya setel dulu. Ya, coba perhatikan. Nah, tadi kan keterangan tidak termasuk pada inti kan? Nah, maka ini sudah jelas. Ini berarti bukan inti. Tinggal dibuang saja. Buat satu lagi ya. Jadi karena ini bukan inti, kita buang nih. Nah, ini bukan inti. Mengapa dia bukan inti? Karena tadi ciri-ciri kalimat inti kan keterangan bukanlah bagian dari inti. Maka ini kita buang. Maka tinggallah SP. SP. Tadi SP apa? Dia berupa kata, bukan berupa frase. Kalau ini kita lihat frase kan? Frase, menjadi dan salah paham. Maka ini kita buang. Maka hasilnya adalah inti dari kalimat ini. Inti dari kalimat ini adalah, ini dia intinya. Nah, ini intinya ya. Ia menjadi kita buang. Salah paham. Mengapa menjadi dibuang? Karena ini tadi ciri-cirinya. Ini ya. Ciri-cirinya. Nah, dia berupa kata, bukan frase. Sementara di sini kan frase ini. Ini kan frase. Nah, maka buang menjadi. Oh, salah paham ini kan juga dua kata. Tidak, salah paham ini kan dia adalah kata majemuk. Kata majemuk berarti dia satu kata. Maka pertanyaannya, mana yang menjadi kalimat intinya? Kalimat intinya adalah ini ya. Ia salah paham. Itulah kalimat intinya. Nah, seperti itu ya. Kalau ini kalimat majemuk. Jadi begitu cara mencari kalimat inti. Jadi sering itu di soal-soal itu ditanya kalimat inti jadi kalimat di atas adalah. Nah, caranya pertama identifikasi dulu subjek dan predikat. Sudah dapat subjek dan predikatnya, berarti di subjek dan predikatnya itu intinya. Kalau ada keterangan dibuang. Nah, di subjek dan predikat itulah yang menjadi inti. Ketika di subjek dan predikat itu ada frase, buang yang di frase itu, buang yang bukan merupakan inti dari frase itu.
Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana menentukan inti dan bukan inti dalam sebuah frase. Itu cara menentukan inti. Kalau misalnya kalimat itu adalah kalimat yang berverba aktif transitif, maka berarti objek juga bagian dari inti. Nah, objek juga bagian dari inti ya. Jadi yang dikatakan dengan inti di sini adalah unsur-unsur itu merupakan unsur-unsur yang wajib ada dalam sebuah kalimat. Ketika tidak ada dalam sebuah kalimat, kalimat itu tidak berterima. Seperti itu cara menentukan kalimat inti. Saya rasa sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.